Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Bawaslu, bertemu lagi bersama saya Imra Pliang dalam acara Obsesi Lu, obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Sahabat Bawaslu, akhir-akhir ini Bawaslu Kota Saman sedang gencar-gencarnya mengembangkan pengawasan partisipatif. Oleh karena itu, pada hari ini bersama kita Ketua Bawaslu Kabupaten Saman, Ibu Rini Juwita MA. Selanjutnya kita akan ngobrol terkait pengawasan partisipatif di Bawaslu Kabupaten Pasaman. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Bawaslu Kabupaten Pasaman. Kali ini bersama kita sudah hadir Ibu Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, Ibu Rini Juwita MA. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Bawaslu Kabupaten Pasaman kan sekarang sedang gencar-gencarnya mengembangkan pengawasan partisipatif namanya. Apa sih itu pengawasan partisipatif? Apa yang dilakukan seperti apa itu, Bu? Oke, kemarin itu Bawaslu Kabupaten Pasaman sudah beberapa kali melaksanakan MOU di kantor Bawaslu Kabupaten Pasaman di tahun 2022. Nah, konsep pengawasan partisipatif itu sebenarnya berawal dari tindak lanjut yang kita lakukan dari program Bawaslu RI terkait pengembangan pengawasan partisipatif. Pengembangan pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman itu salah satunya dengan cara melakukan MOU dengan berbagai pihak. Seperti kemarin kita sudah melaksanakan MOU dengan organisasi masyarakat, beberapa organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Pasaman, seperti organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, beserta kita melakukan perjanjian kerjasama dengan Aisyah dan GP Ansor serta Fatayat NU dan satu lagi dengan Muslimat NU. Nah, itu salah satu wujud dari pengembangan pengawasan partisipatif yang kita lakukan di Bawaslu Kabupaten Pasaman gitu. Dengan melibatkan organisasi masyarakat, hendaknya bahwa masyarakat yang ada di organisasi masyarakat tersebut itu bisa terlibat ikut mengawasi setiap proses tahapan pemilu yang nanti akan diselenggarakan di tahun 2024 itu. Jadi Bu, kan Bawaslu Kabupaten Pasaman itu mengembangkan pengawasan partisipatif itu melalui dengan MOU. Ya. Ada MOU atau kerjasama antara Bawaslu dan organisasi masyarakat atau lembaga-lembaga lain yang telah dilakukan oleh Bawaslu. Ya, betul. Itu Bu, kerjasamanya itu atau MOU-nya itu apa tindak lanjut ya ini lakukan itu bersama itu seperti apa, Bu, pengembangan pengawasan partisipatif setelah tanda tangan tadi itu, Bu? Oh ya, harapannya setelah kita melakukan tanda tangan MOU ataupun perjanjian kerjasama dengan organisasi masyarakat atau pihak terkait yang kita lakukan, hendaknya kita bisa terlibat dalam organisasi tersebut dalam bentuk sosialisasi. Oh, sosialisasi. Ya, sosialisasi. Kita ikut sosialisasi dalam program-program mereka, dan kita di sosialisasi tersebut kita bisa menyampaikan berkaitan dengan aturan atau regulasi yang berkaitan dengan tahapan, dan begitu juga sosialisasi berkaitan dengan teknis pengawasan yang kita lakukan atau nanti yang akan kita lakukan di persiapan atau di tahapan-tahapan yang tahapan-tahapan inti gitu. Ya, gitu. Tadi kan Ibu katakan sudah melakukan MOU atau kerjasama dengan organisasi masyarakat. Selain organisasi masyarakat ada nggak kerjasama dengan pihak lainnya, Bu? Ada. Itu dengan Dinas Pendidikan, Kemenak. Kemenak juga, Bu? Ya, dengan Kementerian Agama, Kemenak Pasaman, dan begitu juga dengan sekolah-sekolah. Oh, sekolah-sekolah. Ya. Kalau dengan sekolah-sekolah itu siapa yang mau dicapai di sana itu, Bu? Ya, kita sebenarnya ada dua
tujuan atau 2 output yang ingin kita capai kalau untuk di sekolah-sekolah yang MOU dengan pihak sekolah gitu. Pertama itu tujuannya untuk mensosialisasikan berkaitan dengan aturan atau larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh PNS karena ada guru-gurunya juga di sana kan gitu. Jadi untuk PNS. Dan yang kedua itu kepada pemilih pemula, karena pemilih pemula itu rentan sekali mereka diajak untuk ikut terlibat dalam dugaan pelanggaran pemilu. Nah, artinya ketika kita sosialisasi dengan pemilih pemula, itu yang nanti akan kita sampaikan, sosialisasi berkaitan dengan larangan-larangan, dan begitu juga bagaimana mereka ikut terlibat dalam mengawasi setiap tahapan, dan kapan perlu mereka mau dan siap untuk melaporkan ketika ada pelanggaran gitu. Jadi ketika Bawaslu dalam mengembangkan pengawasan partisipasi itu salah satunya itu dengan melaksanakan MOU dengan lembaga-lembaga lain atau pihak-pihak terkait lainnya. Ya. Selain MOU ada enggak langkah lain untuk dalam pengembangan partisipasi yang dilakukan oleh Bawaslu bersama, Bu? Ada. Selain MOU kita melakukan selain MOU dalam mewujudkan pengembangan pengawasan partisipatif ini, salah satunya ya dengan melaksanakan atau mengagendakan ada setiap minggu podcast yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman. Itu salah satu bentuk sosialisasi yang kita lakukan. Baik itu sosialisasinya nanti berkaitan dengan kelembagaan, apa-apa saja kegiatan yang dilakukan oleh lembaga Bawaslu Kabupaten Pasaman, atau nanti ada sosialisasi berkaitan dengan aturan gitu. Nanti itu menyesuaikan dengan tahapan-tahapan atau kondisi keadaan yang sedang terjadi gitu. Berbicara dengan itu, saya tambahkan. Termasuk berkaitan di samping podcast yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman, ada media sosial yang tempat sosialisasi yang kita lakukan juga. Memanfaatkan media sosial, ya. Memanfaatkan media sosial. Berbicara partisipasi dalam pemilu ini, partisipasi seperti apa yang diharapkan Bawaslu itu? Karena begitu gencarnya Bawaslu, partisipasi seperti apa yang diharapkan dari masyarakat itu, Bu? Ya. Ada beberapa sebenarnya yang kita harapkan ketika kita melakukan sosialisasi atau ada MOU tadi gitu dengan berbagai elemen masyarakat gitu. Pertama, kita mengharapkan kepada masyarakat itu ikut aktif mengawasi. Itu yang pertama. Gitu. Ikut aktif mengawasi dalam artian mereka bisa melaporkan kepada Bawaslu ketika ada dugaan pelanggaran. Nah, dari mana mereka tahu bahwa ini ada pelanggaran atau tidak ada pelanggaran? Nah, itu tujuannya kita datang, kita berkumpul dan mensosialisasikan itu gitu. Setelah mereka tahu, nah hasilnya satu tadi itu mereka ikut aktif mengawasi dengan bisa melaporkan kalau ada dugaan pelanggaran. Terus yang kedua, bisa melakukan pencegahan. Di samping Bawaslu secara kelembagaan memang ditugaskan untuk melakukan pencegahan dan pengawasan gitu. Tetapi masyarakat itu juga bisa menjadi perpanjang tanganan Bawaslu dalam melakukan pencegahan gitu. Nah, ketika ada dugaan pelanggaran, mereka bisa ini tidak boleh, ini melanggar. Nah, itu langsung disampaikan ketika ada dugaan pelanggaran. Akhirnya pelanggaran tidak terjadi. Nah, itu mungkin salah satunya. Dan yang ketiga itu mereka bisa menjadi informasi awal, menjadi informan gitu kepada Bawaslu gitu. Maksudnya seperti ini. Ketika ada pelanggaran yang terjadi, ketika mereka tidak bisa mencegah dan mereka juga tidak bisa melaporkan, mereka bisa langsung menyampaikan kepada Bawaslu. Sampaikan saja dengan memberikan bukti dan lain sebagainya kepada Bawaslu. Nanti Bawaslu lah yang menindaklanjuti informasi awal dari masyarakat tersebut. Nah, untuk mengetahui bahwa ini bisa ditindaklanjuti oleh masyarakat tersebut yang melaporkan informasi awal tersebut, tentu kita perlu sosialisasi itu gitu. Nah, dengan cara MOU tadi kembali ke itu tadi
dengan mensosialisasikan. Berarti Bawaslu memandang partisipasi masyarakat itu bukan hanya sekedar ikut memilih, ya kan? Ya, Bukan betul. hanya, tapi cuma ikut andil dalam proses dari pencegahan, pengawasan hingga melaporkan. Ya betul, betul sekali. Berarti kalau berbicara partisipasi tadi lagi, Bu, berbicara dengan MOU tadi, menurut Ibu dengan adanya sosialisasi Bawaslu ya, dengan sistem MOU, dengan adanya sekian banyaknya itu, berpengaruh nggak menurut Ibu itu terhadap pesta demokrasi yang lebih baik itu? Kalau untuk memastikan, Iya. tentu kita tidak bisa memastikan bahwa ini ada pengaruh atau tidak. Iya. Tetapi paling tidak gitu, paling tidak usaha untuk menyampaikan bahwa gitu kepentingan pemilu atau pemilihan itu tidak hanya kepentingan peserta pemilu, kepentingan penyelenggara pemilu, tetapi ini juga merupakan kepentingan masyarakat secara umumnya gitu, khusus masyarakat Pasaman gitu. Nah, ketika mereka ikut aktif mengawasi, ikut juga menggunakan hak pilih dalam pesta demokrasi itu, secara tak langsung itu akan berpengaruh sekali terhadap proses penyelenggaraan pemilu, dan juga tentu akan berpengaruh juga terhadap hasil pemilu atau pemilihan. Dan harapannya tentu proses penyelenggaraan pemilu itu berintegritas, dan tentu hasilnya juga akan berintegritas. Karena sistem demokrasi itu dari rakyat, nah itu dia, untuk rakyat, dan ya ini adalah sebenarnya pemilu itu adalah sebenarnya kepentingan rakyat. Bukan hanya sekedar kepentingan penyelenggara atau peserta pemilu. Bukan. Makanya penting penyelenggara itu, kalau KPU itu hanya dia sebagai penyelenggara teknis, ya. Sementara Bawaslu mengawasi penyelenggaraan teknis tersebut. Nah, masyarakat akan mengawasi dua penyelenggara tadi, termasuk peserta pemilu dan termasuk masyarakat itu sendiri. Karena kalau masyarakat udah ikut mengawas, berarti demokrasi itu kan bisa murah tercapai. Bisa Bawaslu juga dibubarkan kalau seandainya masyarakat itu memang benar-benar menyadari bahwa ini adalah kepentingan mereka. Gitu. Itu adalah kewajiban mereka. Nah, itu dia. Kewajiban mereka. Baik, Bu. Kedepannya ini karena tadi Bawaslu teman sudah banyak melakukan MOU bersama lembaga lain. Kedepannya ada enggak rencana atau target kerja Bawaslu dalam pengawasan partisipatif ini lagi, Bu? Oke, insya Allah ini bahwa kita bersama-sama tim Bawaslu Kabupaten Pasaman itu mengagendakan atau merencanakan untuk membuat forum warga. Forum warga di mana dalam forum warga itu lebih banyak seperti diskusi gitu, diskusi sambil share informasi berkaitan dengan tata cara kita melakukan pengawasan, melakukan penanganan pelanggaran dan lain sebagainya gitu. Dan begitu juga nanti share ilmu berkaitan dengan regulasi gitu. Nah, kalau forum warga ini kan lebih ke tidak formal gitu, karena kita langsung datang ke perkumpulan-perkumpulan warga seperti Posyandu, ibu-ibu Posyandu, ataupun forum-forum di Nagari atau di Jorong, nah, gitu, seperti itu. Berarti memang luar biasa ya rencana atau program Bawaslu Kabupaten Pasaman ini dalam meningkatkan pengembangan pengawasan partisipatif ini. Terima kasih, Bu, telah hadir, telah berbagi informasi di Obsesi Lu Bawaslu Kabupaten Pasaman. Terima kasih sekali lagi, Bu. Sama-sama, terima kasih. Mungkin sahabat Bawaslu, itu dulu ngobrol-ngobrol santai kita bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, Ibu Rini Juwita. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bersama saya Imra Pliang. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Bawaslu Kabupaten Pasaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.